Jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, suasana kemeriahan di berbagai pelosok tanah air tak hanya diisi lomba-lomba tradisional, tapi juga hiburan dari warga. Bukan warga Indonesia kalau tidak kreatif mengadakan lomba. Terinspirasi dari acara Benteng Takeshi, bapak-bapak ini semangat menembak lawannya dengan pistol air. Tembak, Pak, tembak. Kalau ada usaha yang tidak dihargai, kalau ini usaha yang salah arah. Aksi lucu terjadi saat seorang anak TK justru semangat membantu lawan mengalahkan timnya sendiri. Gak apa-apa, yang penting niatnya ya, Dek ya. Bocah ini disambut antusias warga karena mengenakan baju ala Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Karnaval HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang bikin warga tambah gemas, ia juga ditemani para pengawal-pengawal mini. Lucunya, semoga besok juga bisa jadi pemimpin ya, Dek. Warga Indonesia menyambut sukacita peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun. Bendera merah putih dikibarkan dan dibentangkan di mana-mana, bahkan hingga di bawah laut. Seperti apa semaraknya, berikut liputannya. Memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencetak rekor muri dengan membentangkan bendera merah putih yang diarak sepanjang 800 meter. Untuk membentangkan bendera merah putih sepanjang ini, rute yang ditempuhkan cukup jauh, yakni dari Stadion Pakansari menuju kantor Bupati Bogor atau sekitar 5 km. Bendera dibawa ratusan prajurit TNI Polri bersama masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya bentang bendera terpanjang, namun juga sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Bogor untuk selalu cinta pada tanah air Indonesia. Di Jepara, Jawa Tengah, ribuan warga dari berbagai kalangan di Desa Bantrung membentangkan bendera merah putih sepanjang 1000 meter. Bendera panjang ini diusung warga dalam kirap mengelilingi jalan desa dengan menempuh jarak 6 km. Meski berjalan kaki di bawah terik sinar matahari, ini tak menyurutkan semangat warga menyelesaikan kirap hingga sampai di kantor kepala desa. Kirap bendera merah putih ini digelar atas inisiatif pemuda desa dan dibuat dari iuran swadaya seluruh warga. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter sebagai simbol kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan yang layak untuk dikenang. Selain itu, pembentangan bendera dengan melibatkan ribuan warga sebagai upaya menjaga kerukunan antara warga desa Bantrung. Di Makassar, Sulawesi Selatan, melalui aksi nasionalisme bertajuk Gerakan Sulsel Merah Putih untuk Negeri, ratusan pelajar dan nelayan bersama personel Polres Pelabuhan Makassar membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter di Pulau Kondingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Bentang bendera ini diharapkan menjadi simbol semangat kemerdekaan di wilayah pesisir Kepulauan Spormonde, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga membagikan ratusan bendera kepada pelajar, nelayan, dan pemilik kapal tradisional untuk dikibarkan secara bersama-sama. Polisi memasangkan langsung bendera ke kapal-kapal nelayan yang sedang berlabuh. Tidak hanya itu, polisi juga mengadakan lomba rakyat untuk anak-anak pulau serta bakti sosial, pembagian sembako, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Lain halnya di Aceh Besar Aceh, Ocean Diving Club Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala Banda Aceh menggelar aksi spesial di bawah laut dengan mengibarkan bendera merah putih di perairan Ahmad Rang Mayang, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Pengibaran bendera ini melibatkan 17 mahasiswa TNI dan Polairut Polda Aceh sebagai simbol untuk memperkuat rasa kebangsaan
solidaritas, dan meningkatkan kesadaran para mahasiswa akan nilai-nilai kemerdekaan, serta mengenang perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lokomotif uap tua C3082 jadi saksi bisu perjuangan warga Sumatera Selatan dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 45. Saat ini lokomotif uap bersejarah itu berada di Museum Sabkos Garuda Sriwijaya Kota Lubuk Linggau. Inilah lokomotif C3082 yang merupakan saksi bisu sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera Selatan. Saat ini lokomotif tersimpan di museum di kota Lubuk Linggau. Saat momen hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, lokomotif ini direparasi sesuai dengan aslinya. Namanya lokomotif C3082, menjadi jenis uap buatan pabrik Hanomag Jerman pada tahun 1930. Pada saat penjajahan Belanda, lokomotif ini digunakan untuk mengangkut penumpang dengan barang dan dengan rute Lubuk Linggau Kertapati dan sebaliknya. Ketika Indonesia merdeka, lokomotif ini beralih menjadi milik Indonesia dan digunakan untuk menarik gerbong angkutan batu bara. Namun karena usia lokomotif ini dan rentan rusak, lokomotif dipindahkan ke hanggar stasiun Lubuk Linggau. Kemudian lokomotif ini dipindahkan dari hanggar stasiun Lubuk Linggau ke Museum Sabkos tahun 1988. Bahkan lokomotif bersejarah ini hanya ada 2 unit yang digunakan pemerintah Belanda, satu berada di Malaysia dan satu di Indonesia. Pada masa perjuangan, kereta uap kita ini sangat berguna pada masa perpindahan para tentara-tentara Sabkos yang pada saat itu berdomisili di Lahat, diangkut, mereka berpindah sampai ke Lubuk Linggau menempati markasnya sekarang. Adanya warisan bersejarah ini tentunya menjadi informasi bagi generasi muda tentang kehidupan rakyat di era perjuangan kemerdekaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri gelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan operasi terpusat Merdeka Jaya 2025. Dipimpin langsung oleh Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho di kawasan Gelora Bung Karno pagi tadi. Silakan rekan-rekan TNI maju ke depan. Kakor-Lantas Polri menyebut ada sekitar 7.000 personel diterjunkan selama kegiatan Merdeka Jaya untuk mengamankan rangkaian HUT ke-80 RI. Polri juga akan melakukan pengawalan di jalur yang nantinya dilewati VVIP. Polri juga akan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Yang di lapangan apel. Dari seluruh personil, baik Satgas dan 8 Satgas sudah melaksanakan TFG. Artinya situasi yang berada di lapangan, baik itu aman, baik itu nanti kontingensi, pengamanan sudah siap. Baik dari sisi intelijen termasuk juga pengamanan terbuka.